kembali kami ingatkan dengan segala hormat kepada jemaah sekalian, khususnya kepada kaum ibu, agar tidak maju ke depan, agar menempati sol atau tempat yang telah disediakan oleh panitia, agar tidak tercampur antara jamaah putra dan putri. Acara akan segera kita mulai. Kami mohon agar semuanya dapat duduk tertib, rapi, dan tidak mengeluarkan suara. Ya, kami persilakan kepada kaum ibu untuk duduk. Haji Muhammad Saleh Fahri SDMM. Yang kami hormati anggota DPR RI asal Aceh, anggota DPD RI asal Aceh, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Fadl Rahmi LC. Yang kami hormati Ketua Forum Dakwah Perbatasan Aceh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardu subuh Masjid Agung At-Taqwa Kutacane, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditukar mikrofon, suaranya sama. Cuma nanti di video, di rekaman nampak orang bahwa persediaan mikrofon masjid ini banyak.
semua yang sudah berkontribusi sehingga silaturahim kita subuh ini terwujud, insya Allah mendapatkan panjang umur dan murah rezeki. Sesuai dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yumsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tema kita subuh ini merajut ukhuwah, meraih berkah menuju ridho Allah. M3, merajut ukhuwah. Kalau neneknya adik-beradik, bapaknya bersaudara kandung, lalu cucu-cucu ini ingin menyambung hubungan, disebut dengan silaturahim. Tapi kalau tak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Orang Jawa dengan orang Batak, orang Aceh dengan orang Minangkabau, orang Bugis dengan orang Banjar, maka itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi kedatangan saya ke Kota Cane ini adalah merajut ukhuwah Islamiyah. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau tak dibuat acara begini, tak jumpa saya dengan Forum Dai Perbatasan, FDP nama. Ketuanya Bapak Dr. Nur Khalis. Bukan doktor, dokter. Kalau doktor pegangannya mikrofon, kalau dokter jarum suntik. Kalau tadi buat acara ini tak jumpa saya dengan anggota DPR RI yang duduk di Jakarta sana, Bapak Muhammad Fakhri. Hadir juga bersama kita DPD, senator dari Aceh. Dari seluruh provinsi ini cuma 4 orang yang terpilih. Salah satunya adalah Ustadz Muhammad Fadil Rahmi. Kalau tak dibuat acara ini, tak duduk kita bersama Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, dari mulai lulusan Yaman sampai tamatan Maroko, itu ketuanya Ustadz Muhammad Fadilah. Jadi yang saya sebutkan nama-namanya ini hanya yang disebutkan oleh protokol tadi. Yang tak disebutkan saya tak ingat. Ini pun sudah susah juga saya ingat-ingat. Mau tak disebutkan, mau disebutkan, malaikat tak luput menuliskan catatannya. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sakit kali hatiku tadi. Sudah lama cepat-cepat, datang cepat-cepat, tak dapat tempat duduk, tak pula disebutkan Ustaz itu nama. Ada orang yang datang lambat, tiba-tiba duduk di muka. Sediakan pula tempat duduk, tak adil betul. Boleh jadi saudaraku yang di ujung, yang di tepi, yang di sana lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang duduk di atas. Diaminkan orang pula. Padahal tujuan Allah menyenangkan hati orang yang di belakang-belakang sana. Semua yang hadir ini insya Allah masuk surga. Amin. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in saraq, kalau dia mencuri. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Cuma agak transit sedikit. Transit di mana Pak Ustaz? Neraka jahanam. Makanya mesti taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu
ilallah, bertaubatlah taubatan nasuha. Mudah-mudahan yang selama ini buat silap, buat salah, buat dosa, taubat nasuha. Amin. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh. 3 syarat: taubat, beriman, beramal saleh. Mereka ini yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dulu diganti Allah dengan yang baik-baik. Mudah-mudahan begitu juga amal kita ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sudah menyambut silaturahim, merekatkan ukhuwah Islamiyah, jangan lagi mempermasalahkan yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, demi menjaga persatuan. Jangan nanti pulang dari Masjid Agung At-Taqwa Kota Cana ini, yang dicatatkan yang kecil-kecil, yang sepele-sepele, yang remeh-temeh, yang merusak ukhuwah. Nampaknya sholat kita di Masjid Agung tadi itu tak sah. Kenapa? Imamnya tinggi kali. Memang ada pendapat ulama fikih, kalau imam itu lebih tinggi sehasta dari makmum, hukumnya makruh. Ini rasanya tak sampai sehasta. Kalaupun sampai, karena kita udah berkawan lama, tak sampai banyak kali ya. Dulu, zaman dulu imam itu biasanya letaknya lebih tinggi. Supaya apa? Supaya suara imam itu bisa ke belakang. Dia lebih tinggi dari makmum, karena belum ada mikrofon. Jadi suaranya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak boleh tinggi kali, makruh. Andai lebih tinggi dari sehasta, tak sampai haram, makruh. Lalu kenapa di Masjid Agung At-Taqwa Kota Cana subuh ini dibuat sampai? Sebetulnya ini bukan untuk imam, ini untuk saya. Biar supaya nampak tinggi di atas, biar supaya kamera itu bisa nampak. Tapi kemudian karena kebetulan kalau dibuat imam di belakang, ini banyak kali tempat kosong, akhirnya naik imam ke atas. Jadi tak usahlah dipermasalahkan yang khilafiyah, Aku sebetulnya mau datang ke Masjid Agung Kota Cana. Kenapa kau tak datang? Masjid itu banyak kali bunga-bunganya di samping. Apalah salahnya? Apa yang ditulis kaligrafi di dinding itu? Jadi dulu Masjid Nabawi di Madinah pernah dipermasalahkan orang, mau dihapus kaligrafi di dinding Masjid Nabawi. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ulama besar dari Mesir, Syekhul Mufassirin, imamnya ahli tafsir, 15 tahun pemerintah Saudi Arabia mengundang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjadi dosen di Universitas King Saud yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Ummul Qura di Makkah. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Waktu menengok tulisan kaligrafi yang cantik di Masjid Nabawi itu, apa yang kau lihat? Kalam Allah. Apa yang keluar dari mulutmu? Pujian. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Apa yang kau ingat? Allah. Lalu apa jeleknya? Begitu juga dengan kaligrafi di masjid. Berapa banyak jamaah menengok kaligrafi ini? Masya Allah. Apa yang kau heran? Tak apa bacaannya. Yang sebelah sana tuh Qul a'udzu birabbin nas. Yang sebelah sini Tabbat siyada abi lahabin wa tabba ma amna, dan seterusnya. Kalau yang ini ini takut saya bacanya. Kenapa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau yang ini alam nasrah. Jadi kalimatnya baik-baik, apa pula salahnya? Semua orang menengok kaligrafi ini, Masya Allah. Saya yakin orang-orang dari Sumatera Utara, dari Riau,
dari Makassar datang ke Masjid Agung Kutajane ini, kalau menengok ini semuanya menengok macam menengok kucing Anggora. Apalagi ibu-ibu kalau datang ke warung, apa kata dia, berapa harga lampu hiasnya. Jadi baik, apa pula salahnya? Jadi masalah-masalah khilafiyah ini tak usah dibangkit sehingga merusak ukhuwah kita. Kenapa sholat subuh di Masjid Agung At-Taqwa Kutajane itu pakai 3 rakaat tadi dibuat? Kan 3 rakaat, itu 2 rakaat. Yang sujud pertama itu namanya sujud tilawah, nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Aku seumur hidup baru sekali Pak Ustaz. Iyalah, baru tadi kau sembahyang subuh. Orang tadi pesantren dulu, tapi kan tak semua orang pesantren. Kita jelaskan aja. Tapi ada pula orang yang terlalu memaksakan. Setiap subuh Jumat mesti sujud tilawah. Oh, tak bisa kita paksakan, karena tak semua imam macam imam Masjid Agung At-Taqwa Kutajane. Jadi kalau imamnya sanggup baca, imamnya tak sanggup ya biasa adalah Allah wabil falaq wabil supaya subuh mendapatkan kali itu. Jadi tak usah memaksakan yang sifatnya khilafiyah. Bagaimana kalau dibuat setiap subuh Pak Ustaz? Bagus, tak ada salah. Jadi khilafiyah kita usah dibangkit, karena dari dulu sampai sekarang tak pernah selesai masalah khilafiyah. Tadi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada jamaah sebelah tangan, sebelah kanan saya langsung menyalami saya. Assalamualaikum. Apa pula salahnya habis sholat salaman? Kata Imam Nawawi. Kalau sebelum sholat tadi dia sudah salaman, habis selesai sholat dia salaman, itu mubah, boleh. Karena sebelum sholat sudah salam. Tapi kalau sebelum sholat belum ada salaman, setelah sholat dia salaman, sunnah. Kalau belum sholat belum salaman, setelah sholat salaman, sunnah. Kalau sebelum sholat sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, mubah. Yang tak boleh itu daripada nanti selesai sholat tak bisa Ustaz Somad ini kawal, bagus sedang sholatnya ibu salaman. Kau harus selesai, itu tak boleh, batal sholat, karena itu harakah ajnabiyah. Jadi tak usah dipermasalah. Begitu juga selesai sholat tadi imam baca doa, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Bagi yang berdoanya sebelum salam, baik waktu tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup bagi yang baru masuk Islam. Tapi bagi yang mau lengkap, Allahumma fir lima qaddamtu wa akhartu wa asraftu wa a'lantu wa asraftu wa ma ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Belum juga lagi imam salam, tambah sepanjang-panjangnya doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Tambah lagi, ada lagi doa di ujung. Kata Nabi kepada Mu'az bin Jabal, baca di ujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selama pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa yang bukan Arab, maka di ujung sebelum salam. Bagus. Tapi setelah salam berdoa juga bagus, karena termasuk dalam masalah khilafiyah. Makna duburis salat itu di ujung salat habis tasyahud setelah salam atau sebelum salam. Khilafiyah yang tak pernah selesai. Ada pun imam membaca doa,
majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Berdoa satu orang, imam, wa yu'minuhum sa'iruhum, mampu mengaminkan, illa ajabahumullah, maka doa mereka itu dikabulkan Allah. Belum pernah kita berdoa selama ini. Kadang-kadang kita berdoa, bini kita tak mengaminkan. Tiba-tiba berdoa kita diaminkan, lebih 40 mulut orang soleh, lebih 400 mulut orang soleh, mungkin ada 4.000 mulut orang soleh. Mungkin doa kita sungguh ini dikabulkan Allah. Amin. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang, yang berdoa Nabi Musa diaminkan oleh Nabi Harun. Nabi Harun mengaminkan, amin, dikabulkan Allah doa mereka berdua. Apalagi kita beramai-ramai. Jadi ini masalah khilaf. Aku tak setuju kan doa Imam itu Pak Ustaz. Kenapa? Dia minta hujan. Terus? Iyalah dia minta hujan, dia nanam sawit, aku nanam karet. Karena ada doa yang bersifat umum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ada doa yang bersifat umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau khilafiyah ini dibangkit-bangkit terus, rusak ukhuwah kita. Itu juga nanti di sholat Jumat. Aku nampaknya tak sah sholat Jumat kita ini tadi Pak Ustaz. Kenapa tak sholat Jumat ini? Baca dalam kitab kami As-Salis, kata Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Al-Mughni Al-Muhtaj, As-Salis, syarat yang ketiga sahnya sholat Jumat, alla yasbiquha jum'atun aw yuqarinuha, tak boleh imam itu takbiratul ihram didahului oleh imam yang lain. Misalnya di Kuta Cane ini banyak masjid. Imam di Masjid At-Taqwa Kuta Cane takbir sholli fardhul jumu'ati raka'atain adaan imaman lillahi ta'ala jam 12.45. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang lebih imam lebih dulu jam 12.40 misalnya, maka tak sah salat Jumat kita. Ini kitabnya. Allah yasbiquha jum'atun aw yuqarinuha, kalau ada Jumat yang lain serentak atau lebih dulu, maka tak sah Jumat itu. Tapi kan ada kelanjutannya di ujung. Kapan itu? Ketika satu kota itu satu Jumat. Tapi illa idza kaburat al-baldatu, kalau kotanya itu besar, wa asura ijtima'uhum, kalau kotanya besar dan masyarakatnya tak bisa berkumpul di satu tempat. Jadi ada illahnya di situ, ada pengecualiannya, maka sahlah. Itu makanya di Mesir itu muftinya zaman kami kuliah dulu mazhab Syafi'i, Syekh Ali Jum'ah. Siapa yang lebih alim daripada Syekh Ali Jum'ah? Apa kata ulama Maroko? Andai terbakar semua kitab-kitab usul fikih di dunia ini, tak ada lagi kitab usul fikih di perpustakaan, tapi Syekh Ali Jum'ah masih hidup, lakafah, cukup. Dan Syekh Ali Jum'ah tidak pernah mengatakan, hai orang di Mesir, di Kairo, tak sah salat Jumat kalian. Karena ta'addud Jumat itu, kalau kota itu besar, illa idza kaburat al-baldatu wa asura ijtima'uhum fi makanin wahidin, kalau kota itu besar tak memungkinkan umat berkumpul di satu tempat, jaza, maka boleh. Maka kata mufti Yordania, kenapa Ustaz mengutip pendapat mufti Yordania? Karena Yordania dalam konstitusinya bermazhab Syafi'i. Kata beliau, sahhat
jami'ul jumu'ati, maka sahlah semua sholat Jumat yang ada di kota itu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, ini Masjid Al-Azhar, ini Jalan Raya, ini Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain, Masjid Husain. Jadi masjid itu dekat sekali, jaraknya hanya jalan raya. Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain, karena ada Kepala Sayyidina Al-Husain di situ. Lalu kemudian jalan raya, Masjid Al-Azhar, bersaut-sautan suara imam, kotanya besar, jamaahnya banyak, maka sama-sama sah. Tapi kalau saya berpemahaman bahwa sholat zuhur saya mesti diulang, ya saya ulang saja secara pribadi. Tapi kalau saya fatwakan kepada seluruh umat, berarti sudah saya mengangkat diri saya sebagai mufti. Ada namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia ulama mazhab Syafi'i dari Al-Azhar di Suriah. Kata kawan saya yang pernah talaki kepada beliau, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, setiap selesai sholat Jumat dia sholat zuhur. Sholli fardhu zuhri raka'atain. Kenapa? Karena dia berpegang kepada mazhab Syafi'i, kitab yang dia baca sendirian, tidak difatwakannya. Karena yang berhak berfatwa untuk jami'un nas adalah mufti. Kita tak punya mufti. Dulu kerajaan Aceh punya mufti. Siapa namanya? Syekh Abdul Rauf As-Sikiri. Dialah yang memberikan fatwa untuk seluruh wilayah kekuasaan Aceh. Kenapa kita tak punya mufti? Panjang ceritanya, bisa sampai zuhur baru selesai. Saya ingin mengatakan bahwa berdasarkan mufti Mesir, berdasarkan mufti Yordania, bermazhab Syafi'i, untuk zaman sekarang sholat Jumat yang ada di kota itu yang disebut dengan ta'addud al-Jumu'ah sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi secara pribadi kalau ada orang mengulang, itu adalah hak prerogatif pribadi dia. Tapi kalau saya fatwakan kepada seluruh umat, berarti saya sudah mengangkat diri saya sebagai mufti. Di pesantren saya tak salah, saya pimpinan pondok pesantren, saya fatwakan ke murid-murid saya. Tapi kalau kepada semua orang, lalu kemudian ada orang yang tak sependapat, maka kita sudah merusak ukhuwah. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas? Karena materinya agak berat sedikit, apalagi belum sarapan, itu kadang campur-campur dari. Lalu kemudian ada kitab judulnya Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Al-Bayan, penjelasan Lima Yushghilul Adhan, masalah-masalah yang memusingkan kepala. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri. Nabi mewajibkan zakat fitrah, sa'an min tamrin, satu sa' kurma. Zakat pada zaman Nabi itu cuma 4 zakat fitrah. Yang pertama tamrin, kurma. Tamrud, kurma. Jangan gara-gara ini nanti ada tetangga Pak Tamrin, hai Pak kurma. Kurma. Yang kedua mafhud, gandum. Yang ketiga zabibun, anggur kecil yang dikeringkan, dijemur kering. Orang Arab menyebutnya zabib, orang kita menyebutnya kismis. Yang keempat amin, susu kambing yang dikeringkan, mentega, keju. Itu makanan pokok mereka. Tak ada yang menyebut membayar zakat fitrah pakai beras. Jadi kalau ada orang membayar zakat fitrah pakai beras, berarti bid'ah, karena Nabi tak pernah bayar pakai beras. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jangan bayar zakat fitrah pakai duit, karena membayar zakat fitrah pakai duit bid'ah. Nabi tak pernah lakukan. Membayar pakai beras pun juga bid'ah, karena Nabi tak pernah bayar zakat fitrah pakai beras. Sarapan pagi lah pakai gandum. Insya Allah saya coba makan pakai gandum tuh waktu di Mesir sama Maroko. Perut kenyang, tapi otak tak bisa bekerja. Saya tinggal di asrama waktu di Maroko. Jadi pas pulang dari pasar, saya bawalah beras sekilo. Datanglah kawan saya 2 orang, yang satu namanya Abu Rahman dari Chittagong, Bangladesh, yang satu lagi namanya Ammar dari Karachi, Pakistan. Cuma bertiga aja kami yang orang
Asia yang makan nasi. Datang si Ammar sama si Abu Somad. Itu masih tanda al-Qurus. Kok masih makan nasi lagi? Iya, saya bilang. Tapi di Maroko ini nggak ada lagi makan nasi. Kami makan gandum. Aku tak bisa. Saya bilang, aku mesti makan nasi. Kalau nggak makan nasi, lepas badan. Habis itu udah seminggu berapa hari. Dia sedang berdiri di jendela. Saya tengok orang tuh dua memikul beras. Turun saya kok. Kemarin nenek aku beli beras, sekarang kan pikul beras. Kata dia, kita orang Asia, kalau tak makan beras ini tak kerja otak kita. Makanya bunyinya kata ulama fikih bukan masalah beras atau gandum, tapi qut al-balad, makanan pokok. Karena tujuan dari zakat fitrah, bagaimana ketika pagi Idul Fitri itu jangan ada orang lapar. Pagi Idul Fitri itu semuanya hari raya. Hari raya itu bukan baju baru. Hari raya itu bukan mobil baru. Hari raya itu bukan bini baru. Hari raya itu adalah perut kenyang. Untuk apa mobil baru perut lapar? Hari raya itu perut kenyang. Kalau kita kasih dia duit, macam mana dia beli beras? Toko tutup, rumah makan tutup. Tapi kata Imam Abu Hanifah, dia pakai hadis juga. Jangan kita anggap kita di hadis, orang lain tak tahu hadis. Kami ahli hadis. Ulama kau ahli hadis. Mazhab Hanafi pakai hadis juga. Ughnuhum li hadzal yaum. Cukupkan kebutuhan mereka hari. Mencukupkan kebutuhan tak selamanya pakai beras, pakai duit pun juga bisa. Makanya Syekh Al-Jum'ah memang dia mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah membayar zakat fitrah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan, kata Syekh Al-Jum'ah, menurut saya lebih cocok untuk zaman ini pakai duit. Nah, itu kata Syekh Al-Jum'ah. Bukunya bisa di-download di internet. Tulis Al-Bayan lima yushghilul adhan, enter. Tak percaya? Mari kita cari sama-sama ya. Al-Bayan lima yushghilul adhan. Saya mau memastikan masih ada tak bukunya. Habis pula paketnya. Al-Bayan lima yushghilul adhan. Ustaz, handphone kami nggak bisa tulis Arab, berarti belum mu'alaf. Nah, itu tahmil kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan PDF gratis, download Syekh Al-Jum'ah. Kenapa kata beliau untuk zaman ini lebih cocok pakai duit? Karena zaman sekarang kita kasih beras sampai berkarung-karung, akhirnya beras itu dijual fakir miskin ke toko lebih murah karena dia perlu duit. Saya waktu diundang ke Brunei Darussalam, tausiah, diberitahu, di briefing, Ustaz Abdul Somad ceramah di sini. Kalau mau menceramah pakai akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Tapi walaupun begitu Ustaz Somad, dalam beberapa perkara kami di sini tetap memakai mazhab bukan Syafi'i. Contohnya tentang zakat fitrah. Itu saya ingat betul. Ternyata di Brunei Darussalam zakat fitrah pakai uang. Tapi saya pribadi Abdul Somad, sejak pulang ke Pekanbaru Riau tahun 2008 sampai sekarang 2008 sampai 2022 sudah 13 tahun belum pernah saya bayar zakat fitrah pakai uang. Saya sampai sekarang bayar zakat fitrah pakai beras. Sampai kemarin saya sendiri membeli berasnya, saya sendiri membeli plastiknya, saya sendiri menakarnya 4 mud 1 sok, saya sendiri membayarkannya, tetap pakai beras. Tapi saya menceramahkan, menyampaikan yang membayar pakai beras sah,
yang membayar pakai duit pun juga sah. Bukan kata Abdul Somad, berdasarkan pendapat para ulama. Tujuan saya supaya umat ini jangan heboh berkelahi masalah kunut tak kunut, masalah beras dan duit, masalah karena sibuk dengan khilafiyah sampai dia lupa saudaranya di perbatasan sudah tidak lagi la ilaha illallah Muhammadur. Ini penting. Perbatasan ini penting. Namanya bubur panas. Tolong jangan dibayangkan nanti menetes air liur. Bubur panas. Orang kalau makan bubur panas dari tengah apa dari samping? Dari samping. Bubur panas tak akan disendok dari tengah. Karena kalau disendok dari tengah panas. Disendok dari tepi. Karena bubur biasanya di pinggir dingin. Wilayah-wilayah perbatasan ini yang pinggir-pinggir ini dingin, tidak hangat. Yang hangat itu cuma hubungan kita. Yang pinggir-pinggir ini dingin. Itulah yang disendok duluan. Masalah khilafiyah jangan dibangkit. Tapi ada masalah yang tidak ada khilafiyahnya. Masalah apa itu? Masalah menjaga akidah saudara kita di perbatasan. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hai orang-orang kaya yang berada di pusat kota China, orang yang punya jabatan kekuasaan di pusat pemerintahan, jabatan kalian 2 periode itu pun paling lama, tapi kalian dihisab di akhirat cukup lama kalau tidak memikirkan saudara-saudara di perbatasan, akidah mereka, sekolah mereka. Selama kau jadi bupati, jadi gubernur, jadi DPR RI, jadi DPD, berapa sekolah Islam yang kau bangun di perbatasan kelak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah lepas tanggung jawab karena baru sampai. Kalau di akhirat nanti aku ditanya, Abdul Somad, kau ceramah hanya menyenangkan hati orang, kau puji-puji pejabat biar kau diundang sekali lagi. Aku menyampaikan apa yang menjadi kewajiban orang-orang kaya yang diberi kelebihan rezeki. Sudahkah kau berdakwah untuk perbatasan? Uniknya forum dai perbatasan ini, saya pertama lama juga saya temenung, kok bisa pula dokter itu kan kerjanya suntik menyuntik aja, suntik. Dokter masih sempat berdakwah dari mulai Bandar Aceh naik mobil. Saya dari Pekanbaru kemarin jam 7 ke airport, jam 7 pagi. Dari airport terbang ke Kuala Namu, sampai Kuala Namu naik mobil. Heran juga saya, disediakan panitia bantal. Kenapa lah dikasih orang di bantal? Rupanya tak sampai-sampai. Bangun belum juga sampai. Bangun kebun jagung juga lagi. Barulah saya paham, patutlah dikasih orang di bantal biar agak tenang Ustaz di situ. Sampai kemarin tadi malam, jam 12 malam baru tidur. Bayangkan. Barulah sampai. Dan ini nanti dihisab di akhirat. Saya ustaz, saya memang ceramah, tapi ada dokter yang mau meluangkan waktunya untuk peduli kepada saudara di perbatasan. Kita doakan dokter-dokter di panjang umur. Ada pun yang tak peduli, mudah-mudahan cepat dia mati. Yang dia mereka. Mudah-mudahan bertaubat, peduli kepada saudara kita. Dulu kalau anak-anak ditanya, kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kamu jadi apa? Saya heran, kenapa anak-anak ini mau jadi dokter? Sekarang baru saya paham. Rupanya enak jadi dokter. Martelnya tak terlalu besar, kecil. Kalau jadi tukang, besar kali martel. Terkilir anak-anak mereka. Tapi kalau jadi dokter, martelnya kecil. Dipukulnya lutut semua. 5 juta. 5 juta. Lutut kiri 5 juta, ongkos pasang 5 juta, 15. Pasien hari itu 10 orang, 150. Saya takut juga bocor jadi takut saya semua mau jadi dokter. Senter, penjaga malam senternya 6 batu baterai.
sore sampai jam 6 subuh. Dokter, kecil aja senternya kita yang langsung besar ini. Baterainya pun satu, baterai kecil. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mulut Pak. Takutlah pasien itu menutup. Karena buka tutup lain duitnya. Saudaraku yang ada di Ikatan Dokter Indonesia yang peduli kepada dakwah perbatasan, Allah meridhoi pekerjaan kalian. Anak-anak kita ada satu jadi ustaz, bagus. Ada satu jadi jenderal, tentara, polisi, mantap. Tapi mesti ada satu yang jadi dokter, karena berdakwah ke pedalaman tak bisa tabligh akbar. Ustaz kok tahu? Pengalaman pribadi. Masuk saya ke dalam hutan belantara di Riau, di Jambi, satu pun tak ada orang kenal. Beda sama di Kota Cane, pengawalan keliling. Tadi malam jam 11 malam sampai masih ramai yang digerakkan orang. Makin diusir makin ramai. Api di dalam hutan tak ada orang kenal sama kita. Tapi begitu dia katakan, besok bapak-bapak akan ada pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bersama dokter-dokter. Ramai orang itu datang. Diadakan di depan masjid. Ada yang maaf cakap bibir sumbing, ada yang tangannya digigit ular tak suku-suku, ada yang kakinya dijepit, ada yang istrinya hamil rupanya kandungan ada kelainan. Dokter, ternyata di pedalaman, di perbatasan, dakwah dengan profesi kedokteran lebih menyentuh. Maka jadilah anak-anak kita yang pandai-pandai, yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat otaknya ini ada di antara anak jamaah di 1, 2, 3, 10, 50 yang jadi dokter, insyaallah. Amin. Apalagi dokter kandungan. Oh, perempuan yang tak sholat, rambutnya warna merah kuning keladi, tak pernah ke masjid, sedang hamil tua, anak ibu dokter kandungan, SPOG, spesialis objek. Itulah nasihat yang paling masuk. Ibu, banyak-banyak zikir ya, berdoa. Iya. Nanti kalau anaknya udah lahir, mau pakai jilbab ya, tidak habis puasanya sholat. Luar biasa. Masuk kaji itu kenapa? Karena banyak di rumah sakit itu orang-orang yang sudah memang mau sakaratul maut. Pejabat-pejabat, orang-orang kaya yang terbaring di ruang ICU. Disitulah saatnya memasukkan dakwah. Siapa yang bisa masuk ke ruang ICU kalau bukan dokter? Bapak, anaknya banyak kan Pak? Banyak. Itu tinggal semua diambil sama istri Bapak, nikah dia sama berondong manis. Gitu Bapak. Jadi cuma anaknya serahkan aja sama forum dai dakwah perbatasan. Ambillah semua itu. Jadi ini amat sangat penting. Jadi Pak Dokter semangat terus, cari ruang ICU, tengok sampai mau mati. Sampai tidak bisa selesai dengan khutbah. Masalah dai perbatasan, dakwah di perbatasan tak selesai dengan khutbah. Berapi-api Ustaz Somad menyampaikan, mari kita berdakwah kepada saudara kita di perbatasan. Selesai sholat Jumat, ditanyakan ke jemaah, apa yang kau dengar dari ceramah Ustaz Somad itu tadi? Katanya bertakwalah kepada Allah. Masa itu yang disampaikannya khutbah tadi? Itu aja yang kudengar. Mesti bersinergi antara kita, yang kaya dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya profesi organisasi dengan organisasinya. Ustaz Somad dengan penjelasan yang mencerahkan umat dan masyarakat. Kalau ini kita lakukan, inilah makna merajut ukhuwah. Golnya tiap dakwahnya selamat saudara kita di perbatasan, anaknya sekolah agama, mengaji, ada masjid, ada guru yang dikirim, maka kita di akhirat selamat daripada fitnah azab karena tidak memperdulikan saudara kita, insyaallah. Amin. Saya tak bisa datang sering-sering ke Kota Cane. Seumur-umur 3 kali dia cuma sekali dulu. Habis itu yang kedua naik helikopter, keren kan? Oh,
Wayang saya turun helikopter. Saya ingat ya, kemarin itu 2019. Lain sama tadi malam naik mobil ke kantor-kantor. Jadi baru sekarang. Jadi saya tak bisa, tapi ternyata ada dai-dai kita yang mengkhususkan dirinya. Siapkah Bapak Ibu mensupport dakwah perbatasan? Dari bunyinya macam tak siap. Tapi saya malu. Begitulah saudara yang dengan segala keterbatasan bisa datang, ini baik sekali. Yang pertama adalah merajut ukhuwah, setelah itu meraih berkah. Berkah itu apa Pak Ustaz? Berkah itu lebih dari semestinya. Itu berkah. Ziyadatul khair, kebaikan lebih dari semestinya, itu berkah. Handphone itu cuma ngangkat nelpon orang, pakai video YouTube, pakai rekaman suara, itu cuma handphone. Tapi ternyata handphonenya berkah. Kenapa handphonenya berkah? Dipakai merekam ceramah, di-share, streaming, akhirnya lebih daripada semestinya. Handphone yang mungkin buat dosa, tapi handphone di Kutacane ini yang punya handphone ini masuk surga sama handphonenya sekali. Ngalir kamera merekam, menggambar orang, tak menutup aurat. Orang yang sedang duduk di pelaminan, rambutnya terurai, menjadi dosa. Tapi kamera subuh ini kamera yang berkah. Kenapa? Lebih dari semestinya. Menyimpan memori ceramah, disebarkan, ustadznya meninggal, yang punya kamera meninggal, tapi amalnya mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Begitu juga dengan bupati, wali kota, gubernur yang mensupport program pengiriman dai ke perbatasan, ke pulau-pulau, ke desa terasik. Berapa bulan yang lalu saya ke Pulau Banyak. Sampai di Pulau Banyak ketemu dengan dai-dai. Saya tanya, gimana kalian bisa berdakwah kemana jauh? Kami diangkat oleh Gubernur Fulan. Sama Pak Gubernur, Pak Erwandi. Kami ini diangkat oleh Pak Erwandi, digaji dari APBD, dikirimkan menjadi dai-dai, ikut tes PNS, menikah, berkeluarga, dan selamatkan sampai sekarang. Jabatan tak lama, tapi sampai hari kiamat amal jariah tetap mengalir. Allahu Akbar. Maka siapa yang mau jadi gubernur, duduklah. Masalah kampanyenya nanti kita atur. Tapi tak jamin jadi. Masalah politik kita usah serius sekali. Ini sampai serius berkelahi antara menantu sama mertua gara-gara pemilihan kades. Apalah, tengoklah pengalaman saya masalah dukung-mendukung. Mati-matian orang berkelahi. Rupanya orang itu berkawan. Jadi tak usah serius sekali. Ini makin menang. Dipotong videonya rame lagi nih. Berkelahi gara-gara pemilihan kades. Sampai sholat Jumat tak datang. Kenapa abang cepat kali pulang? Nampak melawanku kemarin. Aku sakit sholat Jumat. Syukur aja. Sholat imamnya satu, kiblatnya satu, nabinya satu, Qurannya satu. Gara-gara pemilihan kades, hati pecah. Kalau sholat masuk ke masjid, orang dulu nengok imamnya siapa. Kalau masuk ke masjid, nengok mana saf yang paling abdal. Setelah pemilihan kades, masuk ke masjid, tengok dulu musuh putri mana dia. Oh dia di sana, aku di sini. Oh dia di sini, aku di sini. Rupanya satu hari terlambat masuk, lupa nengok lawan tadi di mana. Allahu Akbar. Baru saat rupanya dia di samping Pak, dia berpulang. Paksa salam itu tak ke kanan, langsung ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tapi dia untuk turunnya barokah. Suatu ketika waktu Nabi sedang tausiah, kata Nabi, ada di antara kalian ini yang berkelahi, putus silaturahim. Nabi itu hebat, nampaknya barokah itu turun. Nampaknya barokah itu turun dengan tak turun. Lalu kata Nabi, ada di antara kalian yang putus ukhuwah, pulang minta maaf baru datang ke sini. Sebelum Nabi kasih tahu dipermalukan, Nabi tak mau mempermalukan orang depan orang banyak. Lalu kemudian dia pulang. Setelah pulang diperbaikinya hubungannya, dia datang lagi. Apa kata Nabi? Nazalatil barakah. Barulah sekarang nampak barakah itu turun. Saya alhamdulillah tak nampak saya barakah. Andailah nampak saya barokah itu tergantung di sini. Nah, ada di antara kalian yang belum berdamai lagi, masih berkelahi gara-gara kades kemarin. Setelah berdamai, barulah turun barokah. Tapi ada beberapa wali-wali itu dinampakkan Allah macam itu ada. Suatu ketika Syekh Khalil bin Abdul Latif, waktu dia masih santri, masih di pesantren, sedang sholat, ketawa. Selesai sholat, marahlah tengku gurunya. Kau kenapa ketawa sholat? Makin ketawa. Sudah lama ditanya guru, kenapa kau ketawa? Waktu sedang sholat tadi, nampak ku ada nasi panggang ayam di kepala. Baru tahu dia rupanya muridnya ini wali Allah. Memang betul, aku dapat undangan ke duri. Jadi kurang khusus sholat. Jadi nampak muridnya itu panggang ayam. Untung murid awal betul. Kalau sempat murid itu apa tak malu Ustaz Somad kan? Tiba-tiba ada satu jamaah ketawa. Kenapa kau ketawa? Kau milih aku. Kau kenapa? Kenapa? Nampak aku bendera Singapura di atas. Rupanya Ustaz itu belum move on juga. Macam-macam lah komentar orang. Macam-macam. Kita sebagai saya tak pernah saya pedulikan itu antara orang ngejek caci maki. Cuma jamaahnya mengirim ke nomor saya macam-macam dikirim. Kok bisa kawan Ustaz sendiri ngejek Ustaz? Ada dikirim itu. Ini kan kawan Ustaz nih, kok ngejek Ustaz? Senyum saya baca. Kenapa? Dia ini dulu mau cetak buku saya. Mak, kalau ada buku kau aku yang nyetak ya. Saya bilang aku punya percetakan sendiri, namanya Waspress. Terus dia nanya, Mak, kalau ada jamaah umrah aku yang bawa ya. Aku punya travel sendiri. Rupanya sampai hati. Jadi kawan-kawannya macam-macam. Kemudian ada satu lagi dikirimkan juga. Ini kan kawan kau, ini kan kawan Ustaz kau ngejek. Oh, dia ini mau nyalek nanti 2024. Tak ada duitnya kampanye. Pengalaman yang sudah-sudah, kalau ngejek saya, itu banyak curangnya. Tak percaya coba. Kalian kalau punya FB, cobalah ngejek saya. Itu biasanya kalau like-nya 5, bisa jadi 500. Sama saya ini 2. Kalau berkawan betul-betul. Kalau musuh betul-betul. Jadi sama. Ada satu lagi kirim. Ustaz, ini dulu menteri nih. Sekarang kok ngejek Ustaz? Kata dia tulisannya, introspeksi dirilah Abdul Somad. Pas saya ketawa saya. Dia dulu pernah mengundang saya ke Istiqlal sebelum Pilpres. Andai saya mau mendatangi itu, mungkin dia masih menteri sekarang. Tak berhasil dia, karena saya tak mau datang. Marah. Jadi lama saya bilang, apa lagi cari orang rusak bersahabat. Semalam dalam perjalanan ada satu ngirim. Ini agak unik. Yang menulis ini namanya Gibson Simarmata, pendeta. Kata Pak Gibson Simarmata dalam tulisan Twitternya, Abdul Somad, kau sebetulnya orang baik, tapi dibuat kau menjadi tak baik untuk menutupi minyak goreng dan orang yang rasus. Gibson Simarmata, saya tulis
Saya balas kawan itu, saya tulis di bawah pakai pepatah Arab. Aduun aqilun khairun min sadiqin jahil. Lebih baik berlawan dengan orang, lebih baik berlawan dengan orang berakal daripada berkawan sama orang yang bingung. Boleh untuk update status Pak. Berlawan kita dengan orang berakal, takkan dianiaya. Berkawan kita sama orang dulu, jatuh rekor. Jadi sebenarnya berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, iktibar pelajaran yang saya ambil luar biasa. Setelah kejadian ini muncullah tulisan-tulisan. Ternyata Bung Hatta bersumpah sampai mati tak akan ke Singapura. Cari tulisan, tulis di Google Bung Hatta, tulis di situ Bung Hatta Singapura. Tulis lagi Gus Dur Singapura. Enter. Cara cari tulisan di Google gitu, Gus Dur Singapura. Ternyata Gus Dur pun punya yang luar biasa, sejarah yang luar biasa. Buya Hamka gitu juga ada ceramah Ustaz Rodney Chandra. Coba cari di YouTube Buya Hamka dan Singapura. Jadi banyak juga orang kalau diusir aja, masa ditulis-tulis di medsos. Buya Hamka tahun 70 saking berkesannya dalam hatinya waktu dia transit, ditulisnya di panci masyarakat. Waktu itu belum ada Facebook dan Instagram. Bagaimana waktu dia tindak yang tak layak sebagai seorang ulama. Saksikan ceramahnya di itu, bukan bermunculan. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hanya menunjukkan dua. Pertama, sahabatmu akan semakin sayang. Yang kedua, musuhmu akan menampakkan diri. Aku tak perlu menjelaskan tentang diri, karena sahabatmu tak akan berubah dan musuhmu tak akan berubah untuk mencintai aku. Rupanya kita kalau sakit hati kita itu semakin puitis. Makanya ada istilah puisi Laila Majnun. Ada seorang laki-laki namanya Qais, yaitu cinta kepada seorang perempuan namanya Laila. Makanya dia pun digelar dengan masih bersyair-syair namanya jadi Laila Majnun. Tergila-gila dengan Laila. Andai dia jadi nikah dengan Laila, akan keluar puisi. Suatu hari datang Allah bertanya, Qais, iya, Alaila turidu amid dunia wa ma fi tawaya. Kalau disuruh kau memilih antara dunia beserta keindahannya dengan Laila, mana yang kau pilih? Apa jawab Qais? Lau baru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwa. Dunia sendal yang menempel di selop Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Untuk yang jomblo-jomblo boleh hidup ini diciptakan Allah untuk menguji, dan puncaknya adalah ada pada ujung tema menggapai ridha. Orang yang sudah menikah, punya suami yang soleh, sholat tahajud, punya istri yang menutup aurat, rajin tausiah bersedekah, sholat berjamaah haji dan umrah, belum juga punya anak. Apa yang diinginkan Allah? Ridha, menerima keputusan. Apa salah saya Pak Ustaz? Saya sedekah, saya peduli kepada dakwah pembatasan, saya selalu tausiah. Kenapa istri saya belum hamil juga? Tetangga saya nikah Januari, April anaknya lahir. Ada satu yang diinginkan Allah dari engkau, saudara. Dimintanya kakimu ke masjid kau datang, dimintanya telingamu mendengar ceramah kau dengarkan, dimintanya matamu untuk membaca Quran kau tengok, dimintanya hawa nafsumu kau tahan. Satu kau diujinya apa? Apakah engkau ridha menerima keputusan Allah? Allah buat kau lama punya anak, Allah ingin supaya sujudmu lebih lama, supaya munajatmu lebih panjang, supaya air matamu lebih banyak menetes. Karena ada satu amalan yang tidak didapat oleh orang yang mati jihad fisabilillah, tak didapat oleh orang yang haji mabrur. Itu hanya didapat oleh orang yang ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya orang-orang yang masuk surga itu nanti ditanya, ya ahlul jannah, hai penghuni surga, mana turidun? Surga kalian sudah dapat, kalian mau apa lagi? Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridha. Yang kami belum dapat adalah ridha. Apa kata Allah? Yang dapat ridha itu cuma satu, orang yang ridha menerima keputusanku. Itulah mengapa doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Amin. Kadang-kadang ketika saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ada satu ibu-ibu tak diamin kan? Pasti kan, kok enggak ibu amin kan? Saya sudah dapat ridho. Saya bukan namanya lakinya Pak Ridho. Kan ridho itu ya juga ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara orang yang dapat ridho Allah itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patah gigi, berdarah pelipis, basah tapak kakinya dilempar orang pakai batu. Datang malaikat jiwa, kalau kami cabut gunung itu, Akhshabain, Jabal Abi Mubaris, Jabal Qurai'an, dua bukit yang besar di kota Makkah, kucabut, kutimpakan ke Taif, rana mereka dengan tanah. Tapi saat itu dia berbicara sampai pada maqam ridha. Apa kata dia? Asallah an yaj'al, asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'an. Aku ridha menerima takdirmu ya Allah. Keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan mentauhidkan Engkau. Keluarkan dari tulang sulbi orang-orang Singapura itu anak cucu yang mentauhidkan Engkau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kan yang enak itu mencakapkannya, waktu mengalaminya tak bisa dirasakan. Kalau sudah dirasakan tak bisa pula diceritakan. Kenapa? Karena kata tak bisa mewakili rasa. Bagaimana menceritakan? Bagaimana rasanya menceritakan terjebak di tengah jamaah mau kencing tak bisa keluar? Itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Atau diceritakan dengan kata-kata, rasanya tak terwakili. Kenapa? Karena rasa belum tentu rasa. Jadi kita ini mesti rajin-rajin merasakan perasaan orang lain. Orang mau kepastian, betul. Orang mau kepastian. Kepastiannya apa? Ceramah ini sampai jam berapa? Tapi orang kalau dengar nasihatnya dia tahu ceramah Abdul Somad takkan lebih dari 60 menit. Itu maka harus di mana-mana saya katakan 600 ml. Tapi Pak Ustaz ini kan 300 ml, 2 botol 600. Itu makanya penting meletakkan jam di depan supaya khotib waktu mendengar khutbah tahu jam berapa. Masalahnya jamnya jam 9 kurang 15 sudah. Masjid Al-Aqsa perlu ditiru oleh seluruh masjid di Indonesia. Amin. Amin. Bangunannya cantik, indah, kepala tiangnya tinggi sehingga sirkulasi udara tak perlu terlalu banyak pakai AC. Tulisan-tulisan kaligrafinya, lampunya mantap sehingga orang masuk ke masjid makin bisa bangga dia. Orang Kutacane bangga kan dengan masjid? Bangga. Dan yang paling hebat, Masjid Agung At-Taqwa Kutacane punya UPTD sendiri sehingga dia punya alokasi dana dari APBD. Nah ini perlu ditiru seluruh masjid-masjid kabupaten, kota, provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Beberapa pengurus masjid ngutang. Kenapa? Karena dana hibah provinsi, kabupaten, kota, APBD tidak cair. Karena ada aturan hibah jadi temuan. Sudah dialokasikan oleh bupati, gubernur tak cair di dewan. Sudah tidak disetujui. Ada lagi aturan kalau sudah dapat hibah tahun ini, tahun depan tak boleh dapat. Akhirnya masjid macam kerakap kebun di batu hidup sekian kita. Saya menengok sendiri masjid Agung. Kalau provinsi masjid raya, kalau
gubernur, wali kota, pejabat, DPR RI, DPD yang menonton tausiah ini, dia ambil inspirasi dari Masjid Agung At-Taqwa Kota Jatim, sehingga selamatlah masjid-masjid yang ada di setiap kabupaten kota. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mulai jam 6 kurang 15, sekarang sudah jam 7 kurang 15, 60 menit kita bersama. Terakhir jawab ini, dan situ kita membaca doa. Mana yang lebih bagus, memberikan zakat ke Baitul Mal atau menyalurkan secara sendiri? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghalimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Seandainya menyalurkan zakat sendiri dibenarkan, maka tak perlu ada amil. Nabi mengutus amil zakat. Amil zakat tugasnya 3. Pertama menghitung, kedua mengumpulkan, ketiga mendistribusikan. Maka bayarlah zakat ke Baitul Mal khusus Aceh. Kalau di luar Aceh namanya bayarlah zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat. Saya tim sosialisasi Badan Amil Zakat Provinsi Riau dulu, sudah lama sekali, sejak 2019. Kemudian saya dilantik menjadi Duta Basnas Nasional. Kemana-mana saya sampaikan itu, bayarlah zakat. Karena kalau satu lidi, satu batang lidi, satu batang lidi cuma mencongkel ini, itu pun orang tak mau, jijik. Tapi kalau ada satu batang lidi disatukan menjadi satu lidi usaha, dia tidak hanya membuang sampah, pencuri pun mati. Jangan sampai kita hanya menjadi sebatang lidi, tapi jadilah satu lidi besar. Maka bayarlah ke Baitul Mal atau Badan Amil Zakat Nasional. 2. Mohon penjelasan landasan hukum zakat profesi. Ketika pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hasan, Muawiyah, terus Bani Umayyah, salah satu khalifahnya namanya Umar bin Abdul Aziz, dia mengambil zakat dari pegawai-pegawai kerajaan. Jadi semua pegawai-pegawai kerajaan itu diambil zakat. Sebelum Umar bin Abdul Aziz ada Muawiyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hasan, Muawiyah mengambil zakat dari para pegawai kerajaan. Dalil lengkapnya disertasi zakat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sudah dicetak bahasa Indonesia, fikih zakat. Maka pegawai-pegawai yang sudah dapat gaji baik PNS maupun swasta, bayarkanlah zakat setiap bulan. Tapi ada awalnya, Pak Ustaz. Ta'jiluz zakat qabla awaniha. Boleh menyalurkan zakat sebelum masanya. Jadi orang yang sudah membayarkan zakatnya duluan, nanti setelah setahun dia tak bayarkan lagi. Uang yang tersimpan di bank yang sudah mencapai nisabnya sekarang 85 gram. 85 gram kalau diuangkan lebih kurang 85 juta. 1 gram emas itu 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama berkawan 1 juta aja, jadi 85 juta. Siapa yang punya uang 85 juta, dalam setiap haul setahun dia mesti keluarkan 2,5%. Jadi kalau ada di antara bapak ibu tabungannya 100 juta, berarti zakatnya 2,5 juta. Mudah-mudahan bapak ibu tabungannya 1 miliar. Mudah-mudahan bapak ibu tabungannya 1 miliar. Amin. Zakatnya 25 juta. Tak jadi kan? Mana orang yang berapa zakatnya Pak? 25 juta. Katakan 1 miliar tak apa. Dibukakan Allah pintu rezeki, melimpah ruah barokah, terbantulah zakat. Nanti Baitul Mal akan menyalurkan sekian persen untuk dai perbatasan, bukan untuk gaji mereka, tapi untuk membangun sekolah supaya anak-anak yang ada di perbatasan selamat akidahnya. Jangan sampai anak umat Islam tidak mendapatkan pendidikan Islam, kita akan dituntut
di hadapan Allah. Saya sungguh ini betul-betul merasa lepas karena sudah menyampaikan. Ya Allah, sudah aku sampaikan, saksikanlah ya Allah. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami anak cucu kami anak-anak di perbatasan tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muafiatan fil jasad. Sehatkan bagian-bagian dakwah sahabat-sahabat kami yang dalam perjalanan jauh menyampaikan risalah dakwah ke pulau-pulau perbatasan-perbatasan. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami sehingga kami berlapang dada menerima perbedaan mazhab. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami sehingga kami dapat berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabla al-maut, kami yang banyak silap salah dosa, jadikan kami orang yang bertobat sebelum malaikat maut datang mencabut nyawa. Wa rahmatan indal maut, kematian itu amat sangat menyakitkan, curahkan rahmat waktu kami menghadapi mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, bukakan pintu ampunan karena kami adalah orang yang banyak silap salah dosa mata, telinga, tangan, kaki, hati dan pikiran. Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut, kematian itu seperti tebasan pedang ratusan kali di tempat yang sama. Kematian itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Maka ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wa najatna minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina ma kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li zurriyyatina anak cucu keturunan kami, wa li syu'amaina pemimpin-pemimpin kami yang soleh-soleh, wa liman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li abnaina, anak-anak kami, wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari zina, jaga mereka dari LGBT, jaga mereka dari aliran sesat, jaga mereka dari pemikiran-pemikiran sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu